Sahabat tani semua, sobat pemilik kreator, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya, yang mana dia bertanya, maaf Pak, pupuk borat ini untuk memperbesar buah atau untuk pertumbuhan buah? Soalnya kelapa sawit saya tidak ada buahnya, umurnya udah 10 tahun ke atas begitu. Baik, sahabat tani semuanya, berikut akan saya jelaskan kembali tentang manfaat pupuk borat atau boron, serta kandungan hara pada boron tersebut, apa dampaknya bagi tanaman kelapa sawit, dan apa dampaknya jika kekurangan unsur hara boron tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Baik sahabat tani, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita memvonis bahwa tanaman tersebut berpengaruh atau kekurangan unsur hara boron atau bukan, lebih baik kita pastikan terlebih dahulu faktor-faktor penyebab yang lainnya. Misalnya, apakah tanaman tersebut stres? Bapak Ibu, sahabat pemilik kreator, sahabat tani semuanya, dari manapun Anda berada, sebenarnya penyebab dari stresnya kelapa sawit itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, akibat kekeringan, bisa jadi karena kebakaran. Kemudian yang kedua atau ketiganya disebabkan karena mungkin ada kegiatan lain, misalnya membuat akar-akar pada tanaman kelapa sawit bisa putus, juga bisa stres. Atau mungkin tanaman tersebut dulu pernah tidak terawat sehingga stres, begitu juga. Oleh sebab itu, pada tanaman tersebut apakah stres atau tidak, itu kita pastikan dulu. Setelah itu baru kita memvonis kekurangan unsur hara lain atau nutrisi lainnya di dalam tanaman kelapa sawit tersebut. Oleh sebab itu, saya pastikan kalau hal-hal tersebut sudah kita pastikan tidak ada, maka saya pastikan seperti pupuk borat ini bisa saja membuat pertumbuhan baru, pertumbuhan buah pada tanaman kelapa sawit kita. Saya yakin itu bisa, asalkan yang lainnya dipastikan dulu, unsur hara yang lain lengkap. Sebab kekurangan unsur hara yang lain secara bersamaan seperti M, G, dan K, itu juga dapat menggagalkan bunga dalam tanaman kelapa sawit. Ingat ya, saudara sahabat pemilih semuanya. Jadi ini sangat penting sekali ilmu yang seperti ini, sehingga kita pastikan pupuk borat itu bisa saja membuat sel baru, sel buah baru, sel bunga baru pada tanaman kelapa sawit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Apakah tanaman tersebut merupakan, ya gimana ya, kekurangan unsur hara? Karena kekurangan unsur hara yang secara bersamaan juga dapat menghambat pertumbuhan buah. Dan yang berikutnya, apakah tanaman tersebut juga bersumber dari benih atau bibit yang resmi atau baik? Itu saja dulu yang kita analisa sebelum kita memvonis ini apakah kekurangan unsur hara boron atau bagaimana. Baik, boron bisa membantu, sebenarnya bisa membantu merangsang pertumbuhan atau pembentukan bunga dan buah serta akar, serta bisa membantu merangsang pertumbuhan sel pada tanaman kelapa sawit kita. Oleh sebab itu, bisa dipastikan pupuk boron ini bisa menciptakan buah yang baru atau sel baru pada tanaman kelapa sawit kita. Terutama sangat diperlukan sekali pupuk boron ini pada saat usia TBM, di mana di sana perkembangan kelapa sawit ini sangat-sangat perlu gitu. Perkembangannya mengenai bakal buahnya, akarnya, segalanya kita kembangkan saat usia TBM tersebut, kita lengkapi dengan pupuk boron atau borat. Oleh sebab itu, dapat dipastikan unsur hara boron ini dapat dipastikan sebagai membuat sel buah baru, begitu ya, pertumbuhan buah baru pada tanaman tersebut. Oleh sebab itu, pada video saya sebelumnya juga pernah saya bahas bahwa boron ini
sangat penting sekali walaupun dengan dosis yang sangat kecil. Dan dosis-dosisnya pun nanti mari kita bahas dalam video ini setelah kita menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita ini. Semoga sahabat yang lain juga bisa dapat menyerap ilmu dari sini. Saya rasa masih banyak juga sahabat-sahabat kita yang mengalami kasus yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini semuanya itu bisa terjawab oleh kita semua dan dapat menjadikan ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk sahabat family creator semuanya. Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga bahwa unsur hara boron ini walaupun dia merupakan adalah unsur hara makro dalam tanah, ini sangat diperlukan karena dalam pembentukan sel-sel baru itu tanaman ini memang sangat memerlukan unsur hara ini untuk mengembangkan selnya. Jika kekurangan unsur ini, biasanya tanaman tersebut bunganya akan gagal juga. Kemudian akarnya di dalam tuh, akar muda akan pecah-pecah, bakal-bakal buahnya pun akan pecah-pecah, serta dahan, ranting, batang, semua agak pecah-pecah, serta daun akan keriting, begitu. Sehingga berarti ini berpengaruh sekali terhadap tanaman kita. Ini seperti halnya ada kelainan hormon di sini. Oleh sebab itu, unsur hara boron juga bisa memperbaiki sel dan memperbaiki hormon pada tanaman kelapa sawit. Oke, oleh sebab itu, sahabat tani semuanya, mengenai pupuk atau pupuk borat atau boron yang kita bahas pada kesempatan ini, ya jangan diragukan lagi untuk pertumbuhan buah dan bunga pada tanaman kelapa sawit kita. Sejenak kita bahas kembali dosis-dosis yang akan kita berikan untuk setiap pokok. Kalau belum puas silahkan lihat di video saya sebelumnya atau saat ini akan saya bahas. Namun jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. Sahabat tani semuanya, seperti yang telah kita bicarakan, saya akan membahas dosis dari pupuk borat ini, walaupun udah pernah saya bahas karena ada permintaan dari subscriber kita minta dibahas kembali. Dosis pupuk borat ini bagi tanaman kelapa sawit, yang pertama pada usia tanam 1 tahun begitu, usia 1 tahun istilahnya 1 tahun sampai ya kita anggap 1 tahun lah, itu kita dosiskan 100 gram per pokok dalam 1 tahun. Kemudian usia 2-3 tahun itu 150 gram per pohon dalam 1 tahun. Dan yang berikutnya pada usia 3 tahun ke atas, produksi istilahnya ada usia produksi antara 200 gram sampai 250 gram per pohon dalam 1 tahun. Itu dosis-dosis pupuk boron yang diperlukan pada tanaman kelapa sawit. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi manfaatnya sangat besar sekali bagi tanaman kelapa sawit kita. Oleh sebab itu, sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, salam terus dari sahabat family creator. Semoga informasi atau video ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengedukasi seluruh petani dimanapun berada. Mari kita sama-sama maju bersama pertanian-pertanian di daerah kita. Jangan sampai kita jadi penonton saja, lebih baik kita belajar sendiri, mencari ilmu kepada teman-teman kita yang bisa gitu. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya.